Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang waktu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang yang mengajak pada kebajikan dan mengajak kepada kesabaran. Waktu. Sesungguhnya waktu itu sangat berharga, manakala kita mampu untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk belajar, untuk berkarya, untuk beramal soleh. Tentunya jika kita memanfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar, berkarya, dan beramal soleh, kesuksesan yang akan kita raih, kebahagiaan yang akan kita dapat, dan ridha Allah yang akan kita peroleh, maka kita termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang beruntung. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu akan menjadi tidak berharga manakala kita menggunakan untuk hal yang sia-sia. Seperti sekarang ini, kebanyakan dari kita, bahkan dari kaum muslimin, lebih banyak menjadi orang yang pasif, asik untuk mencari hiburan. Di antaranya menggunakan medsos dengan berlebihan, berjam-jam, sampai lupa waktu, lebih senang untuk berjalan-jalan, berfoya-foya, dan bahkan ghibah sana-sini. Maka waktu menjadi waktu yang tidak berharga dan tentunya akan sia-sia. Maka itulah yang disebut orang yang rugi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah tahu kapan waktu itu akan berhenti, dan kita juga tidak tahu kapan mulai waktu itu berjalan. Yang pasti waktu itu akan terus-menerus berjalan, berputar, dan dihargai atau tidak, waktu itu tidak akan pernah berpihak pada kita. Waktu tidak akan membantu kita, maka kita sendirilah yang akan membantu diri kita. Kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Karena sesungguhnya waktu itu yang pertama tidak akan pernah kembali. Ketika kita sudah menjadi orang yang remaja, dalam masa remaja itu banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak permasalahan yang harus kita hadapi. Dan suatu ketika kita mengalami masa kejenuhan, lalu kita minta kepada Allah, ya Allah, betapa sulitnya masa remaja ini, aku harus menghadapi segala permasalahan, menghadapi lingkungan sekitar. Lebih baik aku menjadi orang yang masih kecil, ya Allah, masa kanak-kanak. Karena itu, kembalikan aku kepada masa kanak-kanakku, ya Allah. Begitu riangnya, ceria, bermain tanpa beban. Tidak akan bisa seperti itu. Dan untuk orang yang sudah dewasa, orang yang sudah tua, begitu banyak menghadapi beban hidup ini, dan bahkan sudah tua dan sudah mendekati ajal, lalu dia meminta, ya Allah, aku belum siap untuk menghadapmu, ya Allah. Aku ingin kembali ke masa remajaku, aku ingin banyak beramal, aku ingin banyak menggunakan waktuku untuk hal-hal yang positif. Itu tidak akan mungkin terjadi. Lalu yang kedua, waktu itu tidak bisa dipindahkan. Kenapa? Ketika suatu saat Allah memberikan kepada kita kesempatan, misalnya untuk melakukan tes sebuah wawancara untuk sebuah jabatan. Nah, ketika itu kita sedang sibuk-sibuknya, lalu kita meminta kepada saudara kita, hei temanku, hei saudaraku, aku minta dong waktumu, berikan padaku biar aku bisa untuk mengikuti semua agenda yang baik untukku, semua agenda yang sudah direncanakan untukku, biar aku mendapatkan semuanya dari sana dan dari sini. Itu tidak akan mungkin. Dan yang ketiga, waktu itu tidak dapat digantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Nah, suatu ketika, apabila orang sedang dalam sakit, suatu saat Allah sedang menguji kita dengan sakit, terasa sangat sakitnya dan kita tidak tahan. Kita ingin sakit kita itu digantikan barang 1 menit saja oleh orang lain.
Kita meminta kepada teman kita, "Hei temanku, kamu menyayangi aku kan? Kalau kamu sayang padaku, tolong dong gantiin aku, barang 1 menit saja menggantikan sakitku ini, biar aku bisa istirahat, biar aku tidak kesakitan." Tidak akan mungkin bisa, saudaraku, seperti itu. Yang keempat, waktu tidak akan dapat dibeli. Meskipun seorang yang kaya raya, hartanya berlimpah, suatu ketika dia sudah mendekati ajal, malaikat Jibril sudah menjemput. Dia berkata pada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, tangguhkan kematianku. Aku akan meminta ganti kepada saudaraku karena aku belum siap." Lalu seorang yang tua meminta kepada anaknya, "Hei anakku, pergilah, bawalah harta sebanyak-banyaknya, uang dan semuanya bawalah. Carilah orang yang mau menggantikan aku untuk menghadap Allah karena aku belum siap anakku." Maka tidak akan ada yang mau ketika seorang anak itu menemukan seseorang, "Hei fulan, maukah kamu menggantikan ayahku untuk menghadap Allah dengan segera saat ini, detik ini juga?" Tidak akan mau, saudaraku. Untuk itu, marilah kita semua memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang berguna, beramal solih selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT. Saudaraku, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Albirru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.